Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berjumpa kembali pada saat ini, pada siang hari ini. Oleh karena itu saya sebagai pengampu mata pelajaran PAI dan dimengerti, untuk sebelum kita menyampaikan materi-materinya, perlu untuk anak-anak sekalian untuk untuk berdoa bersama-sama. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas, dan silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Jaga berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Lagi selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini kita sudah kembali pada waktu yang sangat cerah ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi panjang umur, diberikan ilmu yang bermanfaat kita semua untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sebelumnya, mari dalam pembelajaran ini sebelumnya kita pesan dulu, adalah yang berangkat untuk pagi hari ini. Ada yang berangkat? Ada yang berangkat? Ada. Semua, alhamdulillah kalau sudah berangkat semua. Untuk kali ini nanti materinya adalah tentang berbusana muslim, muslimah, merupakan cermin dari kepribadian seseorang. Di manusia itu akan mulia, akan manusia itu akan terhormat, tergantung dari berbusana kita masing-masing. Kalau memang berbusana kita masing-masing mengetahui tentang berbusana muslim, dan kita nanti mengidentifikasi berbusana muslim, kita harus mengetahui, perlu diperhatikan dalam nanti video ini diperhatikan. Setelah itu nanti setelah kita itu memperhatikan video ini, nanti silakan untuk anak-anak untuk diskusi. Setelah diskusi nanti untuk penyampaian materi dan disampaikan untuk ketua kelas atau ketua kelompok, dan nanti akan dijawab masing-masing. Baik, untuk sejenak kita untuk memperhatikan tentang video pada materi berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dalam dan keindahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bab 2. Pada bab 2 ini kita akan belajar tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Mari kita simak bersama kompetensi inti yang akan kita capai pada bab ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu: yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya, yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Keempat, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Adapun pilihan materi yang akan kita bahas yaitu berpakaian sesuai syariat Islam, menganalisis dalil nakli tentang perintah menutup aurat, dan membiasakan diri berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, berpakaian sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memuliakan setiap manusia, salah satunya dengan dianjurkannya berpakaian berdasarkan syariat yang telah ditetapkan. Islam menganjurkan umatnya untuk menutup aurat, yakni bagian tubuh manusia yang tidak terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Dari hal ini saja, kita bisa melihat bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tentunya ajaran agama Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang nyaman, aman, dan damai. Bahkan dalam hal berbusana saja, Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama bagi menutup aurat selain fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi sebagai hiasan dan
dan penahan rasa panas atau dingin. Dengan demikian, kita sebagai orang yang beriman, busana merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan perempuan. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi kita semua, terutama di tengah-tengah budaya modern yang sangat mengesampingkan masalah syariat agama. Banyak orang yang beranggapan bahwa urusan busana atau berpakaian adalah urusan privasi setiap orang. Mereka beranggapan bahwa busana adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh orang lain atau kelompok ikut mengatur urusan tersebut. Namun demikian, apapun alasan yang dikemukakan oleh orang-orang tentang ajaran Islam yang satu ini, tentunya kita sebagai kaum pelajar harus memiliki prinsip bahwa gaya modern adalah gaya yang tidak harus membuka aurat. Dalam konteks berbusana, menutup aurat bukan saja baik dan disarankan, bahkan para perempuan akan jauh terlihat lebih cantik, anggun, dan berwibawa dengan busana yang menutup aurat. Selain itu, pemakaiannya juga akan terhindar dari fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan dari orang yang akan berbuat jahat, seperti perbuatan pelecehan seksual. Bukankah timbulnya kejahatan-kejahatan seksual seperti kejahatan pemerkosaan, perzinahan, bahkan pelecehan seksual yang dilakukan di tempat-tempat umum atau keramaian? Pemicunya karena tergoda dengan cara berbusana kaum perempuan yang sangat terbuka. Kemudian apa saja yang menjadi batasan aurat bagi umat muslim? Yang pertama untuk laki-laki dewasa, yaitu antara pusar dan lutut. Kemudian untuk perempuan, yaitu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Hal tersebut sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26, yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Ini adalah salah satu contoh berbusana bagi kaum muslim ataupun muslimah yang dicontohkan atau sesuai dengan syariat Islam. Kemudian apa fungsi pakaian? Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi pakaian yaitu untuk menutup aurat, sebagai perhiasan dan keindahan, pelindung tubuh, dan sebagai pakaian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam berpakaian juga ada adab-adabnya. Apa itu? Yang pertama, ketika berpakaian membaca doa terlebih dahulu, demikian juga saat akan melepaskan pakaian. Yang kedua, ketika berpakaian hendaknya melalui dari kanan, sedangkan ketika melepasnya hendaknya dimulai dari yang kiri. Yang ketiga, tawadu dalam berpakaian dan tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, pakaian yang dikenakan menutup aurat sesuai dengan batasan auratnya bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang kelima, pakaian yang dikenakan tidak terlalu ketat sehingga membentuk lekuk tubuh orang yang memakainya. Dan yang keenam, pakaian yang kita pakai harus bersih dan rapi. Yang ketujuh, dalam berpakaian kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketika di sekolah, pakailah pakaian seragam sekolah. Ketika bermain, pakailah pakaian bermain dan lain-lain. Yang selanjutnya, tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian orang. Hal ini misalnya model pakaiannya yang menimbulkan kesan eksotis dan warna yang sangat mengundang perhatian orang. Oleh karena itu, gunakan pakaian yang warnanya lembut dan mencirikan kerendahan hati bagi pemakainya. Contohnya warna-warna lembut termasuk warna putih, karena warna putih tampak bersih dan warna pakaian muslim ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah SAW. Selanjutnya, untuk pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Menganalisis dalil naqli tentang perintah menutup aurat. Hal tersebut sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat tersebut terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk menyeru istri dan anak-anak perempuannya serta para mukminah lainnya untuk memanjangkan jilbab mereka sehingga terdapat perbedaan antara mukminah dengan orang-orang non-mukminah. Dengan demikian, para mukminah lebih mudah dikenali dan terhindar dari berbagai gangguan yang dapat mencelakakan diri mereka. Selain itu, di dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyeru kaum wanita agar melakukan hal-hal berikut, seperti menjaga pandangannya terhadap laki-laki yang bukan mahramnya dan kepada hal-hal yang dapat menggugah syahwatnya sehingga dapat menjerumuskannya pada kemaksiatan dan merusak kehormatan dirinya. Kemudian, memelihara kemaluannya dengan menghindari perbuatan zina yang diharamkan. Tidak menampakkan perhiasannya yang harus disembunyikan kepada laki-laki yang bukan mahramnya karena terletak di bagian tubuh yang harus ditutupi. Selain itu, menutupkan kain kerudung ke dadanya sehingga menutupi rambut, leher, dan badannya. Tidak menempatkan kaki ke tanah agar gelang kakinya berbunyi karena yang demikian itu dapat membangkitkan kecenderungan kaum laki-laki kepada mereka. Kemudian bertobat atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya,
Selanjutnya, membiasakan diri berpakaian sesuai syariat Islam. Hal-hal yang dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berpakaian sesuai syariat Islam, yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sehingga kita akan ingat pula pada perintahnya dan sunnahnya, termasuk dalam hal menutup aurat. Kemudian selalu mengingatkan pengetahuan, terutama ilmu agama. Membiasakan diri untuk memerhatikan berbagai hal yang ada di sekitar, mulai dari yang kecil sehingga akan menjadi terbiasa untuk mengingatkan kebaikan kepada sesama. Misalnya, ketika ada teman yang berpakaian ketat dan mengundang perhatian orang-orang di sekeliling kita, terutama kaum laki-laki, kita segera mengingatkannya. Hal itu termasuk bentuk kasih sayang dan kepedulian kita kepada sesama. Selalu mempertimbangkan resiko yang terjadi ketika berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Senantiasa mengingatkan kebaikan dan pengorbanan orang tua yang telah mendidik kita, sehingga kita akan berusaha tidak mengecewakannya. Berpakaian yang tidak sesuai norma dan dapat menimbulkan bahaya, dapat meresahkan orang tua, terlebih jika terjadi suatu hal yang buruk pada kita. Banyaknya model pakaian yang terkesan modern, anggun dan bagus, namun sesuai dengan syariat Islam. Dari hal ini, semoga kita bisa lebih bijak lagi dan bisa membedakan mana pakaian yang sesuai dan tidak. Karena memang masih banyak baju yang modern, anggun dan bagus, dan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, setelah kita memahami hal-hal yang diperintahkan Allah dalam hal ini berpakaian sesuai dengan syariat Islam, maka biasakanlah untuk mengenakannya. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada bab 2 ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, berdoa, dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari masalah, setelah mencari masalah nanti disampaikan pertanyaan dan ada yang menjawab salah satu dari kelompok itu. Nanti untuk kelompok dulu di kelompok diskusinya kita dulu data untuk kelompok masing-masing di sana. Pokoknya belakangnya ini yang betul. Disampaikan untuk presentasi satu persatu atau yang nanti siapa nanti ya. Saya kasih waktu 5 menit. Cukup, mungkin kembali lagi. Ada yang mau disampaikan untuk kelompok 1 mungkin? Ada ya. Apakah boleh hukumnya laki-laki memakai emas dan sutra? Hukumnya laki-laki memakai emas dan sutra. Biasanya kadang-kadang laki-laki ada yang memakai emas di kalung maupun di sini pakai emas atau pakai sutra. Kalau sutra kecewa tidak apa-apa. Sutra kecewa itu yang biasa untuk walimahan, untuk wali sebeling-beling itu sutra kecewa namanya. Kalau sutra beneran itu boleh kalau laki-laki. Mahal harganya satu potong itu sampai 1,5 juta juga. Harganya mahal sekali untuk laki-laki. Dan mana yang kelompok 1 bertanya untuk nanti yang mana yang mau menanggapi? Yang menanggapi silakan untuk atau dari dulu. Apa? Menanggapi? Jadi itu tanggapan dari kelompok 2 untuk emas dan sutra tidak diperbolehkan untuk dipakai untuk laki-laki. Untuk kalau perempuan boleh, kalau perempuan karena perempuan itu tetap berhias. Itu kalau laki-laki kan ala kadarnya seperti ini, wujudnya seperti ini. Kalau perempuan harus berhias, terutama kalau sudah punya suami, berhias di depan suaminya. Jadi tidak boleh berhias, itu digunakan untuk ya seperti di film itu sama kabinator.
untuk tampil di panggung. Jadi untuk berhias itu kalau untuk yang perempuan digunakan untuk yang laki-lakinya, untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Itu di hukumnya memakai emas dan sutra untuk laki-laki tidak boleh, hukumnya haram. Haram itu apa? Berdosa. Jadi kalau dilakukan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kapan mendapatkan pahala? Kita pada waktu kita tidak memakai. Seperti rokok itu hukumnya makruh. Kapan hukumnya makruh? Itu kita mendapatkan pahala ketika temannya itu merokok, kita tidak merokok. Itu hukumnya. Jadi ya itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Mari dalam pembelajaran ini kita cukupkan sekian, dan ketua kelas mohon untuk menyiapkan dan berdoa, mudah-mudahan nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari untuk ketua kelas pimpin untuk berdoa. Jaga berdoa mulai.